Tepuk tangan untuk Ibu Nadia. Baik, terima kasih. Ini tadi kita berkelompok dengan dari SMK 9. Dari semua mungkin aset fisik, saya tertarik dengan event ya. Dari SMK 9 menginformasi ada kerjasama dengan Adem ya. Iya, kerjasama jadi menerima siswa dari Papua. Saya nggak tahu baik kok. Saya belum pernah membayangkan bagaimana pembelajaran dengan malam kita seperti itu. Apalagi dengan murid dengan ketidakpahaman yang berbeda. Saya rasa itu bahasa juga. Saya rasa itu menantang. Karena menantang. Saya rasa ini juga merupakan aspek kita juga ke depannya bisa belajar buat kami dari SMK yang lain melakukan kerjasama yang sama. Iya. Terima kasih. Aplaus untuk Bu Tami, monggo Bu Tia. Kita berempat ini dari dua sekolah yang sama Pak, jadi kita diskusi tadi berempat gitu. Oh, Sekolahnya iya. SMK 12 dengan SMK 9 gitu. Nah dari bincang-bincang kami barusan gitu banyak sekali yang pengalaman yang didapatkan dari SMK 12 gitu ya, terutama bagaimana cara memanfaatkan atau memaksimalkan aset, terutama aset fisik dan lingkungan gitu. Yang saya pelajari dari SMK 12 tadi ya, dengan luas area yang terbatas tetapi bisa dengan prasarana yang lengkap gitu. Sedangkan di kami lingkungan luas, tetapi mungkin ada beberapa gitu fasilitas yang masih belum ada gitu. Jadi di sini kami bisa belajar bagaimana sih memaksimalkan aset yang ada di sekolah kami, terutama untuk fisik dan lingkungan sekitar gitu. Iya. Terima kasih Bu Tia. Aplaus dulu untuk Bu Tia. Iya. Nanti saya berbincang dengan SMP 4 Pak. Sampai Pak. Iya. Bapak. Iya, dengan kota. Kemudian saya tertarik dengan sekolahnya Mas Bahan ini yang SMP 4, notabene SMP 4, tapi budaya untuk mengembangkan budaya tradisional luar biasa sampai menjadi langganan, artinya langganan juara dan langganan dikirim ke provinsi untuk biasanya untuk lomba dan sejauh tamu. Tari-tarian apa? Ya, tari-tarian, teater sama karawitan. Nah, di saya itu ada karawitannya, cuma untuk pengembangan teater dan tarinya itu belum maksimal Pak. Ya sehingga ini bisa dikembangkan nanti di SMK 12. Ya, kita tukar alumni Pak Sudah mungkin lingkungannya itu kurang produktif dalam artian menghasilkan lingkungan yang nyaman, terus kan penghijauannya kurang. Tapi kalau di saya itu luar biasa. Maksudnya banyak tanaman sampai suci sekali Pak saya itu sekali. Tapi kalau untuk budaya tradisional itu kurang. Jadi kurang bisa nanti bisa belajar lebih banyak dari SMP. Terima kasih Pak. Terima kasih. Aplaus untuk Ibu Lili ya. Kebetulan saya ya satu kelompok dengan dua V. Vina dan Vivi. Ya, nah ternyata Bu Vina dari SMP 4 yang menyampaikan potensi yang dimiliki itu bagi saya yang cukup menarik dan cukup menantang bagi Bu Vina selaku wali kelas sebetulnya ya Bu Vina. Jadi ini tadi berawal dari saya menceritakan background saya di SMK dan kebetulan saya di BKK-nya, saya menyampaikan tentang tugas kami di SMK itu kan memang tugasnya biar anak-anak Islam di dunia industri. Tapi kenyataannya di lapangan kan antara lulusan dan keterserapan kan Terjadi ketimpangan. ya, betul. Yang akhirnya memang jalan lainnya itu adalah dengan berwirausaha. Kita gimana caranya anak-anak apapun itu sekecil apapun. Nah, ternyata dari Bu Vina meskipun SMP dengan yang mereka punya potensi sosial secara fisik dan secara finansial bagus, ternyata dari lingkungan sosial dari masyarakat di sekitar itu tidak mendukung anak-anak
anaknya untuk punya keyakinan secara dari akademik. Jadi banyak yang mereka itu akhirnya berwirausaha, malas untuk apa ya, malas dalam tanda kutip untuk semangat belajarnya. Ya akhirnya mengarahkannya berwirausaha itu tadi. Meskipun SMP 4 itu kan letaknya di tengah kok pusat pendidikan, mau ada SMA 8, SMK 2 seperti yang dijelaskan tadi oleh Bu Vina, tapi ternyata di balik itu masyarakatnya malah Berwirausaha. Iya. Mungkin tertarik sama makosnya itu. Nah mungkin Pak, makanya tadi ada hal yang menarik, saya pikir dan wali kelasnya kebetulan nah, jadi saya tuh wali kelas yang terdiri dari anak-anak yang saya kebetulan Pak wali kelas yang terdiri dari siswa yang pada waktu pandemi adalah korban pandemi. Jadi terkendala belajar daringnya, orang tidak mampu, orang tuanya PHK dan sebagainya. Akhirnya anak-anak banyak yang usaha ikan cupang, jadi juru parkir dan sebagainya. Itu saya ceritakan pada waktu seleksi JGP pada waktu itu. Nah kebetulan saya selalu mengarahkan anak-anak ini tidak justru ke SMA, tetapi ke SMK. Jadi tadi, ini tadi saya konsultasi dengan guru BK yang tepat, dan memang anak-anak ini punya sebenarnya untuk akademis itu mengalami kekurangan Pak ya, kurang mampu secara akademis, tetapi sosialnya bagus sebenarnya. Iya, SMK bisa. Iya, mereka iya betul. Dan kebetulan banyak siswa dari saya itu yang menerima PIP. Kan bisa sampai kuliah. Nah itu. Jadi tantangannya adalah membuka mindset orang tua anak-anak. Karena selain saya digoseng murid, saya juga digoseng orang tuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Vina dan Bu Vivi. Yaitu mengenai gazebo yang dijadikan sudut baca vokasi. Nah, menurut saya selama ini kita juga punya gazebo di SMK 9 tapi belum termanfaatkan dengan baik. Nah mungkin dari sini dari SMK 12 ini ada inspirasi bahwa gazebo itu bisa dijadikan sudut baca. Nah kebetulan di gazebo ini memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak dimanfaatkan seperti ban bekas. Ban bekas itu ternyata dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi meja baca yang menarik untuk anak-anak. Kemudian ada komputer, PC-nya juga. PC-nya itu bisa dijadikan rak yang ditata dengan rapi sehingga bisa termanfaatkan. Nah, ini kan sesuatu yang menarik dan mungkin bisa ditiru bagi sekolah kami. Kebetulan kita juga ada gazebo tapi mungkin bisa juga dimanfaatkan sekaligus sebagai sudut baca untuk literasi atau vokasi. Mungkin itu yang menarik bagi saya dari Bukatika SMK 12. Ya, terima kasih. Aplaus dulu untuk Bu Jul dan Bu. Pertama yang tadi workshop berdiferensiasi. Ini kita bisa mengendalikan, namanya lingkaran kendali yang bisa kita kendalikan di sini. Sedangkan untuk tujuan antara itu ada lingkaran pengaruh yang kita tidak bisa mengontrol ini, tetapi kita hanya bisa mempengaruhinya. Kemudian
yang kemungkinan mungkin kami pikir ini adalah kecil dan saya rasa kalaupun ya memang pernah terjadi ya di e-learning ya alhamdulillah masih bisa teratasi. Kecil mungkin strategi pengendaliannya adalah backup data secara berkala. Itu adalah strategi pengendaliannya agar tetap. Kemudian yang kedua adalah serangan virus atau malware yang menurut kami ini adalah risiko sedang dan ini bisa dikendalikan melalui install software antivirus atau anti malware di server. Kemudian yang terakhir adalah motivasi menurun yang menurut kami ini adalah risiko paling besar karena mempengaruhi seluruhnya. Kalau alat-alat yang lainnya mungkin masih bisa diatasi, kemudian tapi kalau menurut kami motivasi menurun, partisipasi dan lain-lainnya itu menurun, itu merupakan resiko yang besar. Salah satunya strategi pengendaliannya adalah melakukan bimbingan literasi dan evaluasi program. Ini harus tetap dijaga. Mungkin harus komunikasi yang baik antara pembimbing ya, dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam program ini. Saya rasa itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita. Terima kasih, cukup ngos-ngosan. Ya, baik Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Mawan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gula kopi. Pertama nanti belajar kita belajar apa hari ini. Setelah itu Bapak Ibu nanti menyampaikan juga satu hal yang ingin saya terapkan dari proses belajar hari ini. Mungkin saya beri contoh saya dulu ya. Dahulu ya. Belajar bersama Bapak Ibu tentang menyusun program sampai tuntas di monitoring dan evaluasi. Dan yang perlu saya ingat betul adalah di saat saya menyusun program, saya harus berangkat dari goal yang akan saya capai. Tetapi pada saat pelaksanaannya, saya berangkat dari perencanaan strateginya. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dimulai dari mana? Perwakilan aja ya? Oke, perwakilan. Monggo, siapa yang mewakili? Abu Yuni, monggo. Dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pelajari pada satu hari ini, saya belajar bagaimana menyusun program yang sesuai atau program yang benar-benar berdampak pada murid dan tidak hanya program tapi sampai dengan monitoring dan evaluasi. Jadi bagaimana kelanjutan dari program tersebut. Dan satu hal yang nantinya kami akan terapkan ketika kami nanti kembali ke sekolah yang pasti adalah ketika kita mau menyusun suatu program. Kalau dibilang selama ini mungkin kita menyusun program hanya melihat dari sisi kita ya, tapi setelah ini nanti kami akan menyusun program dengan benar-benar memperhatikan
apa yang dibutuhkan oleh murid dan bagaimana dampaknya terhadap murid dan bagaimana kelanjutan dari program tersebut, sehingga program tersebut tidak hanya karena sekarang kemudiannya terus kita melakukan begitu selesai programnya sudah selesai. Jadi walaupun keberlangsungan dari program itu nanti tetap berjalan walaupun program ini sudah selesai. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya lanjutkan. Terima kasih. Untuk hari ini kami belajar adalah seakan-akan kami menjadi manajemen yang dimana di situ kita merancang program. Dekat HP, dekat dengan HP, dekat dengan HP. Jadi tadi itu suasana hari ini seakan-akan kita itu semuanya adalah manajemen yang menyusun program untuk murid-murid kita, dan seakan-akan ini akan benar-benar dilaksanakan. Memang harapan kami ini program yang kita rencanakan bisa terwujud, mudah-mudahan jika disetujui oleh tim manajemen, karena biar bagaimanapun harus ada persetujuan agar apa yang kami programkan bisa tercapai. Terima kasih. Tepuk tangan. Monggo Pak Mun dilanjut. Satu menit pesan dari sponsor. Iya. Hari ini kami sangat berbahagia sekali bisa bersama Bapak Ibu PP dan dari kawan-kawan guru-guru atau SMK yang selama ini kita selalu bersama dengan TK sama SD. Nah, hari ini kita bisa bersama guru-guru SMKN yang luar biasa menginspirasi kami. Ya, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Untuk yang kedua, hari ini kita belajar bagaimana kita menyusun sebuah program, di mana program dengan sebuah pertimbangan suara, pilihan dan kepemilikan murid, dan kita juga belajar kita tidak pandai menyusun program, tetapi juga harus pandai juga membuat manajemen risiko dari program itu bagaimana, kemudian monitoring dan evaluasinya bagaimana, sehingga dari waktu program yang kita canangkan akan semakin baik dan semakin baik seperti itu. Kemudian setelah kegiatan ini kita akan bertekad untuk membuat program yang berpihak pada murid. Salam guru penggerak. Merdeka belajar. Guru penggerak Indonesia maju. Maju. Iya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sebentar lagi kita juga pada gilirannya menutup acara ini, dan kami bertiga, Pak Wibowo, Bu Suwaiba, dan juga saya Pak Mawan, dalam menyajikan materi atau mendampingi panjenengan semua. Ini kami juga grogi, juga nggak pede dalam artian begini Bapak Ibu. Makanya pada giliran saya tadi saya ulang-ulang, saya khawatir penyampaian saya ini semakin sulit dipahami. Jadi bagaimana kita bertiga ini kalau bisa menyajikan itu adalah hal yang simpel, yang gampang dipahami oleh Ibu Bapak. Karena apa? Setiap lokakarya ini adalah tempat refreshing kita, sehingga semakin sore ini semakin segar, kan gitu kan? Jadi mulai itu nggak ada beban, karena tujuannya ya berbagi, sharing atau berbagi pengalaman. Sehingga saya tadi juga saya ulang-ulang ini enak biye kan. Jadi saya khawatir materi yang ada di depan sudah dipahami Ibu Bapak, setelah saya ngomong ya itu tambah angel, tambah angel. Ini kan sudah juga. Mungkin itu jika kami bertiga menyampaikannya terlalu rumit atau sulit dipahami, mohon nanti di grup kami diberi masukan, dan kalaupun nanti masih ada banyak kesalahan, yaitu manusiawi, nanti saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya berdoa juga mudah-mudahan panjenengan semua nanti kita lolos sampai akhir bulan apa Pak Wi? Agustus ya. Bulan Agustus kita rayakan bersama
kita akan cilok bersama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo Ibu